Kembali lagi di YouTube channelnya One Tree Motor Shop sama gua Benny Saputra. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa sehat, senantiasa diberkati, senantiasa dijauhkan dari masalah, dijauhkan dari penyakit, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita. Amin. Oke, kepanjangan. So, di video kali ini kalian udah lihat dan nyontek dari judulnya, kita akan membahas motor spesial. Personally, it's very special bike for me. Sebelum saya tes motor ini, saya udah tahu itu spesial. Dan setelah saya tes motor itu emang betul sangat spesial. Apa aja yang terjadi dengan motor ini? Apa yang kita modifikasi, kita upgrade, dan kita persiapkan? Semua itu akan kalian lihat setelah ini. Stay tune, guys! Isn't she so beautiful? Lu udah lihat detailnya? Gua jauh lebih lihat lebih banyak. Dan menurut gua nih motor cantik sekali. Entah kenapa gua emang tersihir banget ya sama R1M ini. Baik yang seri lama yang dulu gua pernah punya, pakai, apalagi yang baru. Selama pegang Superbike belum pernah bisa terkesan dan berkesan seperti ini. Sorry, gua bukan melebih-lebihkan karena ini kesukaan gua atau gua emang dibayar Yamaha atau apa. No. In my opinion, motor ini menurut gua tetap yang paling cantik yang gua lihat. Itu kan selera ya. Dan saat untuk digunakan, motor yang paling memberikan feel ke gua sebagai rider, sensasi, control, dan ability yang diberikan ke gua untuk bener-bener kayak alive ya. Gue merasa gue menjadi semangat, nafsu, pengen dancing with this bike. Ini adalah R1M 2020. Ini adalah motor pertama generasi terbaru yang ada di Indonesia. Dan yang pertama kali masuk One Tree, dan yang pertama kali dimodif. Dan modifannya tidak ringan, karena sebut saja Juragan yang memiliki motor ini berinisial M. Jadi buat kalian yang di Instagram mungkin menebak-nebak, apakah kok Benny ngambil R1M lagi? Tidak, mungkin jawabannya belum. Motor ini dimiliki oleh seorang juragan berinisial M, yang seperti gue bilang pada saat Instagram kemarin bahwa dulu beliau ternyata salah satu yang merawat motor R1M mantan saya. Habis itu berlanjut dengan upgrade ke R1M 2020. Di mana awal mulanya gue juga skeptis bahwa motor R1M 20 kurang lebih nggak jauh berbeda dari R1M lama. So, kurang lebih begitu-begitu aja lah. Yamaha tidak melakukan upgrade yang sangat berarti atau perubahan yang sangat radikal seperti yang dilakukan oleh brand lain. Beliau berkonsultasi dengan kita dari membangun R15, R25, dan akhirnya R1M. Tiga-tiganya dipersiapkan memang untuk nanti dia turun untuk di Sunday Race dan untuk practice. Sebenarnya dia sendiri adalah seorang pembalap di Supermoto dan Motocross, udah malang melintang. Sekarang beliau pengen mencoba untuk bermain di race yang on-road. Nah, ini dia senjatanya. Malam ini juga malam perpisahan gua sama Doi. Bukan motor gua, tapi gua kok attach banget ya sama motor ini. Jadi besok motor ini akan gue kirimkan kembali ke Bro M, dan Doi akan mencoba untuk membiasakan diri dulu, adjustment dengan R1M ini. Sebelum gue bahas perangkat yang udah terpasang, mungkin gue mau kasih kesan gue. Jadi sebelumnya pas motor ini nyampe, gue juga nggak tes apapun, kita langsung akan melakukan upgrade. Dan setelah upgrade, seperti biasa kita melakukan QC. Jadi saya akan melakukan QC, apapun yang dipasang, posisinya, boltnya, semua sudut kita harus perhatikan, semua baut kita cek torsinya, dan lain-lain. Brake system kita tes, semuanya. Dan kesan pertama saat kemarin gue tes motor ini, wow, this is another level. R1M yang tadinya gue pikir produksi 2015 ke 2018, 19, dan 20 cuma ganti baju,
upgrade kecil-kecil, minor facelift seperti yang dilakukan oleh ATPM Japanese pada umumnya. Dan ternyata gue cukup berkesan. Nggak cuma motor ini, kemarin gue juga ada tes motor Z900 yang tahun 2020. And itu juga nanti akan kita bahas, karena projectnya ada dua motor Z900 di sana. Nanti akan kita masukin YouTube. I'm quite amazed dengan purwarupa yang sama, tapi ternyata motornya jauh berbeda. Dengan rasa nimble, suspensinya, brake-nya, ABS, ECU-nya, semuanya. Ini pun juga sama, karena saya dulu pakai cukup lama, jadi saya tahu betul karakternya. Sedangkan yang ini, engine-nya pun saya berasa berubah, lebih halus, power delivery-nya, bend curve-nya, suspensinya juga berbeda. Seperti yang waktu itu diunjukkan ada reservoir, tapi itu sebenarnya reservoir lebih berguna saat nanti sudah high heat ya. Tapi itu berubah, benar-benar. Bukan kangen, tapi I know, it's different. Dan yang saya terkesan adalah sama seperti yang dilakukan oleh brand lain di tahun 2020 ini, mereka semakin advance dalam melakukan programming ABS brake system. Ternyata di R1M 2020 ini, itu mode brake itu ada beberapa tipe. Quick shift juga dia ada up dan dia ada menu QS down, tapi saya belum tahu itu blip assist atau belum, atau bukan, karena saya belum tes sampai yang segitunya. Yang pasti dia sudah mengaktifkan push and pull-nya. Setting suspensi dipermudah, layaknya seperti di Honda. Jadi mau lebih firm or soft, front and rear. That's it. Kalau yang lama itu compression, rebound, front and rear, kita harus setup dan kita harus feel yang mana. Kalau ini dipermudah banget dengan you want to getting firmer or softer. Itu semua kita setting dari YRC settingnya, dan ya itu begitu mudah. Untuk fisik, sebenarnya gue merasa ya yang lama ganteng, yang baru ganteng. Semuanya balik ke selera, tapi yang lama gue suka, yang baru juga gue suka. Sayangnya cuma masalahnya kayak identitas R1M yang baru itu malah lebih kental jadi sama yang R6. Dan gue nggak terlalu suka dengan hal yang terlalu mirip-mirip seperti itu gitu. Walaupun berbeda, tapi ya kalau secara independen kita melupakan R6, motor ini cantik, terutama di bagian tailnya. Seperti yang gue udah bahas di Instagram, tailnya sekarang one piece carbon, dan itu salah satu detail upgrade yang paling gue suka, karena gue tahu jeleknya pas dulu suaranya. Mesin ini mesin crossplane 270 derajat dengan suara yang begitu pitchy-nya itu nice banget. Dan kalau kalian pengen denger suara motor replika MotoGP suaranya seperti apa, this is the one. Dengerin suara motor ini di RPM di atas 6000. Gemes. Oke, kurang lebih itu yang bisa gua katakan tentang kesan gua dengan R1M 2020 dan perbedaan-perbedaan yang ada. So, sekarang kita bahas apa aja yang udah kita lakukan di R1M ini dan apa yang tadi gue udah sebutkan akan segera disematkan di motor ini dalam waktu secepatnya. Ini jadi adalah YouTube video R1M 2020 yang part 1, karena nanti begitu jadi semuanya, tentu kita akan bikin lagi. Gue akan kasih unjuk kenapa, gimana ya. Ini worth banget untuk dibahas dan direkam, sehingga kapan aja bisa gue lihat. Oke. Kita akan lihat satu persatu. Ya, dikarenakan motor ini akan dipersiapkan sebagai superbike di ajang balap. Jadi, tentu pertama ada beberapa sektor yang akan kita rubah. Salah satunya adalah ergonomi dari rider. Karena menurut gua, semplakan rider di atas motor itu sangat amat penting supaya dia begitu nyaman, gerakannya dia begitu natural. Karena setiap rider itu kan punya karakter bawah berbeda-beda. Kita harus make sure sebagai orang yang prepare bahwa motor ini kalau disemplak sama dia itu bener-bener dia merasa menyatu, sehingga saat dia race dia hanya fokus racing line, dia bisa bener-bener fokus, dia nggak perlu melakukan koreksi terhadap posisi tubuh dia terhadap motor, dia harus bener-bener menyatu. So, yang pertama kita robah yakni footstep sekarang menggunakan Light Tech Racing dari Italia.
Dan ini adalah Lightech Racing Rear Set Type R, di mana ini adalah line up teratasnya Lightech. Kenapa begitu? Memang ditandai dengan warna aluminiumnya silver, ini juga silver. Heel plate-nya menggunakan karbon dengan logo R berwarna putih. Selain itu apa? Selain warna, emang apa bedanya? Kenapa lebih mahal? Di footstep ini, baut-bautnya sudah menggunakan pure titanium. Tujuannya apa? Satu, lightweight. Kedua, stronger. So, dia pakai footstep Lightech Racing Type R. Posisinya juga udah kita set up, tapi belum final. Kenapa? Nanti doi udah mulai pakai racing suit, dia udah pakai bawa. Nanti biarkan dia mencoba mencari dudukan posisi yang paling ideal. Yang pertama, kalau kalian pasang footstep, itu yang paling concern adalah posisi pijakan. Jadi pastikan pijakan itu begitu nyaman buat Anda ketika lurus, peluk, belok, ambil corner, saat ya ibaratnya ngegibek atau a bit wheelie, bener-bener pijakan dan jepitan paha lu bener-bener mantap di motor. Itu di make sure dulu. Baru setelah itu kita akan mengatur posisi rem, posisi persneling, itu nanti disesuaikan dengan ya panjang kakinya, terus gerakan ankle kakinya, dan lain-lain. Jadi ini adalah setup pertama, saya prediksi seperti ini, doi udah semplak tapi kan belum dipakai jalan. Nanti akan dites di sentul dan doi akan menentukan. Oke, coba untuk maju sedikit atau turun dan lain-lain. Memang harus trial, nanti pasti akan dapat posisi yang paling ideal buat dia. Mana posisi yang terbaik sih kok? Maunya yang harus panjang atau apa? Ya nggak bisa kayak gitu. Semua benar-benar tergantung sama rider. Oke? Selain footstep, kita juga melakukan perubahan pada stang clip-on. Jadi, stang standarnya sudah dipensiunkan. Ini sekarang menggunakan stang clip-on dari Lightech Racing berbahan aluminium ergal. Aluminium yang ringan tapi sangat amat kuat. Ini bahannya adalah aluminium ergal T7. Posisi stangnya juga tentu dibandingkan dengan original. Sekarang ini kemiringan atau posisi tinggi rendahnya sebenarnya kurang lebih sama, namun lebih melebar ke samping. Jadi stang ini lebih melebar ke samping, gunanya apa? Itu semua berkaitan sama bahu sih. Jadi saat Anda nyeplak, Anda akan pasti bisa merasakan kalau stang terlalu di depan dada sama agak melebar. Gunanya apa kalau melebar? Kalau emang benar-benar motor sport, kalian pakai buat cornering dan lain-lain, itu controllingnya lebih enak ya. Give it a try. Tapi semua orang bisa berbeda. Tapi ya umumnya dengan lebih lebar, lebih ngebuka, itu lebih bisa lebih mantap lah begitu. Jadi stang udah diganti pakai Lightech. Ini kaitannya dengan ergonomi. Untuk balap, suspensi yang akan dia gunakan tetap menggunakan Öhlins bawaan standar dari R1M 2020, di mana depan adalah fork Öhlins elektronik. Yang akan kita rubah hanyalah setelan preload. Jadi pengalaman dari dulu untuk rebound dan compression, karena di sini sekarang sistemnya adalah firm and softer. Jadi itu adalah murni feedback dari si rider. Tapi untuk preload itu akan kita setup sama halnya dengan yang belakang sesuai dengan rider sec. Jadi yang belakang juga nanti kita akan menggunakan Öhlins yang bawaan dari R1M standar. Sebenarnya ada opsi seperti di WSBK menggunakan yang manually adjust. Jadi TTX GP di belakang dan FGRT 200 series di depan. Tapi doi memutuskan untuk pakai yang elektronik ini karena dirasa cukup dan it's capable. I've been there before dengan berat badan 95 kilo. Berat ya. 95 kilo, tapi shocknya masih bisa di-adjust untuk mumpuni 95 plus lagi wear pack, helm, boot. Wow, oke. Bro M ini jauh lebih ringan, selisih 10 kilo. Untuk suspensi, nanti dengan doi ada datang dengan racing suit-nya, dengan helmnya, gloves semua terpasang, kita akan mengatur rider sec dulu. Jadi rider sec depan belakang itu mengatur preload spring. Kita harus pastikan bahwa spring preload depan belakang ini sesuai dengan berat badan dia. Karena itu awal mula untuk setting suspensi. Dilanjutkan dengan mengatur yang tadi, rebound dan compression. Kita akan berusaha untuk menyeimbangkan damping depan dan belakang. Ini menjadi kunci karena menurut saya ketika salah satu imbalance antara depannya ogel-ogel atau belakangnya ogel-ogel, dah itu aja. Kalau kalian merasa bahwa motor terus seperti itu, berarti suspensi depan belakang Anda itu nggak balance. Pengalaman saya yang
paling enak digunakan adalah harus balance, lalu belakang sedikit lebih slow reboundnya. Itu ya. Tapi balik lagi, tergantung dengan karakter bawah dan lain-lain. Overall begitu, setting suspension yang saya yakini, itu cara saya. Apalagi yang dirubah di motor ini? Tentu body standar akan dipensiunkan, diganti dengan Carbon In. Kalian bisa cek di website Carbon In, linknya akan dikasih oleh di situ tuh. Jadi body full akan diturunkan, diganti dengan full carbon fiber fairingnya. Seatnya akan khusus menggunakan foam khusus yang dipakai di WSBK. Tangki di bagian sini akan menggunakan extension, karena itu adalah kesulitan saya waktu dulu saat race atau track day dengan R1M. Saya merasa lekukan ini itu dibuat bukan untuk saat membawa motor ini di track. Jadi makanya ada extension yang akan nanti merubah bentuk tangki, stopper, dan juga bisa lebih menjepit. Dan Carbon In yang dipesan juga melingkupi beberapa parts untuk melindungi motor. Salah satunya adalah frame protector dari Carbon In yang nanti berbahan karbon Kevlar dalamnya. Jadi amit-amit kenapa-napa kita saving the frame. Seperti yang tadi saya ngomong, suspensi depan akan menggunakan standar, tapi belakang kaki-kaki akan dirubah menggunakan Suter Racing Swing Arm khusus R1M yang sudah berangkat, segera masuk. Dan masang Suter Swing Arm itu adjustment-nya sangat wide, sangat wide. Makanya kita udah punya datanya si pembalap, udah punya datanya yang OEM, kita kirimkan ke mereka, mereka masukkan ke software khusus yang mereka sudah develop untuk mendapatkan setup yang kita inginkan, baik itu panjang atau posisi poros roda belakang terhadap poros swing arm, ketinggian, leveling, lalu link rod, sistem unit track-nya lah ya, suspensinya, itu semua nanti bisa di-adjust dan kita akan mendapatkan dari mereka. Karena jujur saja, karena kita juga belum development ke sana, tentu kita tidak bisa melakukan perhitungan itu. Jadi kita berupaya untuk kita trust dengan apa yang diperhitungkan oleh Suter. Itu yang akan kita sematkan di sini. Velg akan diganti dengan OZ Racing Wheels berwarna hitam dan sudah dipersiapkan 2 set karena doi 1 set akan dibuat untuk dry condition, 1 lagi untuk wet tire. Jadi benar-benar well prepared. Saya cukup kagum, saya baru pertama ketemu dengan seorang bahkan yang baru mau balap on road, tapi benar-benar mindsetnya saya suka banget karena saya banget gitu ya. Benar-benar preparation apapun sesuai dengan apa yang dia ekspektasi. Jadi dia nggak pakai standar apa yang digunakan oleh standarisasi orang lain. Mungkin betul daya kapabilitasnya dia menjangkau semua itu. Tapi mindset nggak bisa bohong. Belum tentu orang juga punya uang yang jumlahnya sama akan berani untuk mempersiapkan semuanya sebegitu detail. Sedetail apa? Ya itu, seperti balap WSBK. Untuk race nanti akan menggunakan Pirelli Superbike, namun untuk practice nanti menggunakan Pirelli Super Corsa dulu, jadi penyesuaian step by step. Wet tire-nya nanti juga by Pirelli. Kita berlanjut ke engine. Jadi untuk performance, saya rasa untuk sirkuit Sentul, motor ini pun sudah powernya sangat amat dahsyat, even standar. Tapi tentu ubahannya nggak bisa dengan standar. Knalpot nanti akan digunakan, knalpot nanti akan diganti. Jadi knalpotnya dipilih Aero Exhaust Pro Race Competition Full System Titanium. Jadi spek kompetisi yang akan digunakan. Setelah exhaust, intake-nya juga di-upgrade menggunakan spring filter tipe P08. Untuk fuel management, nanti akan menggunakan Dynojet PC5 untuk melakukan mapping fuel map. Itu akan sangat amat cukup menurut saya, karena dengan adanya piggyback, kita akan melakukan adjustment fuel map supaya AFR-nya tetap ideal. Karena begitu ganti knalpot, apalagi Yamaha, itu biasanya RPM bawahnya itu sangat amat kering, tapi anehnya di titik sekitar 8.000 ke atas, itu tiba-tiba sangat amat basah. Itu anehnya Yamaha kalau kita ganti knalpot full system. Most of the time yang terjadi seperti itu. Jadi kita membutuhkan piggyback untuk mengatur supaya yang tadi kekeringan itu menjadi ideal, yang kebasahan itu supaya menjadi ideal. Oke? Untuk brake system benar-benar diperhatikan. Jadi untuk dimulai dari master rem yang digunakan adalah master rem dari Brembo yang terbaik, Brembo Lineup X Series. Ini disebut juga dengan Brembo GP, di mana speknya adalah 19x18 dan Brembo master rem ini adalah Brembo yang sama digunakan di balap WSBK dan even MotoGP. Ini bisa di overhaul, bisa diservis. Apa sih yang bedain master rem ini daripada master rem di bawahnya? Satu, materialnya udah beda.
Ini material dengan radial di mana pumpnya itu benar-benar made aluminium billet dengan konstruksi khusus. Jadi lightweight tapi juga very precise, bisa di refresh. Dan feel-nya, orang kalau pakai Master M ini, itu feel-nya pasti kayak masuk angin. Tapi akan berbeda ketika Anda sudah bawa di jalan. Ini yang saya bilang, makanya Master M Brembo itu saya suka. Itu yang tipe ini aja. Tipe di bawahnya jujur saya masih kurang. Corsa masih oke lah. Tapi RCS biasa, buat orang yang suka untuk remnya kejut, tentep. Nah, cocok. Tapi kalau saya yang suka, nah, benar-benar bertingkat gitu. Itu ini. Enak banget. Master M ini nggak begini aja, karena kalau di track itu, even kita udah pakai minyak rem dengan dot Brembo LCF 600, yakni dot 4 dengan kekuatan suhu bisa sampai 600 Fahrenheit, dry boiling point-nya. Tapi tentu aja bisa setelah beberapa lap, biasanya remnya mulai fading. Ketika rem fading, ini handle rem bisa akan lebih masuk ke dalam. Namanya race, Anda nggak bisa berhenti untuk setup. Anda harus tetap nunduk dan focus on the race. Jadi, kita perlu yang namanya brake lever remote adjuster, dan ini yang kita pakai adalah Litec. Kenapa pakai Litec bukan Brembo? Kenapa bukan merek lain? Apakah karena looks-nya atau brand-nya atau apa? Enggak juga. Saya udah tes semua brand. Saya paling suka Litec, kenapa? Karena konstruksinya yang luar biasa, bahannya yang sangat tinggi, tapi harganya murah. Ini Litec kayaknya setting harga kemurahan. Kenapa? Materialnya jauh lebih expensive dan sulit daripada yang lain. Lalu konstruksinya begitu simple, efisien, ideal, efektif. Nggak gampang rusak. Turningnya gampang. Very smooth. Kalian bisa dengar bunyinya klik-klik-klik sama seperti saya lagi kalau. Jadi, feel saat saya robah di kiri sama persis saat saya lagi robah di sana. Ini benar-benar sesuatu barang yang dibuat dengan sebaik mungkin sedemikian rupa. Ini makanya saya akui produk ini top banget dan harganya di bawah 2 juta. Itu ada beberapa brand lain yang bahannya jauh lebih cheap, feel-nya jauh lebih nggak enak, harganya di atas itu. Nah, saya juga agak bingung, tapi ya, in my opinion, this is the best product you can get. Lalu kopling diganti dengan Akkosato clutch. Tujuannya adalah supaya levernya bisa di adjustment. Memang benar, dengan shooter clutch ini, feel di kopling itu jauh berbeda. Saya susah jelasin, tapi kalau yang sudah cobain, pasti tahu bedanya. Torque delivery-nya itu berbeda saat Anda on and off. Selang rem juga udah di-upgrade menggunakan Hell Brake Line, full braided. Aslinya memang depan sudah full braided, tapi karena kita ganti kaliper dan master, itu posisi banjonya itu sangat terlalu maksa, jadi harus diganti. Dan belakang juga aslinya itu masih rubber, sekarang udah diganti pakai braided hose, stainless steel. Gunanya apa sih selang rem yang braided? Braided ini artinya anyaman, dan bahannya stainless steel. Untuk jalur minyaknya itu kayak semacam selang pipi Teflon atau PVC, tapi dia abis itu dikelilingi dengan anyaman stainless steel. Tujuannya apa? Saat ada pressure, stainless steel ini akan tetap memegang si selang untuk tidak megar. Jadi selang ini tujuannya itu supaya pressure yang di-press di master rem itu pure akan diterima di kaliper. Itu tujuannya Anda ganti selang rem. Nggak ada pressure yang terbuang dengan adanya pemuaian di selang. Oke? Sometimes saat master Anda begitu kuat, lalu diteruskan oleh selang di bawah, kaliper mulai resisten, sisa pressure yang Anda tambahkan di master rem hanya akan membuat selang itu memuai. Itulah kenapa. Selain selang rem, tentu kalian udah lihat kaliper. Kaliper menggunakan kaliper yang sudah benar-benar speknya tinggi. Jadi motor R1M ini menggunakan Brembo GP4PR. Dimana ini adalah kaliper billet, CNC billet, cangkangnya, monoblock, potnya titanium, ada 4 pot. Lalu kampasnya kita menggunakan Brembo original tipe Z04. Harganya cukup wow, tapi memang performance-nya luar biasa. Saya udah merasakan betul, kombinasikan antara kaliper ini dengan master rem Brembo, misalnya Corsa atau RCS biasa. Itu akan memberikan feel braking yang berbeda ketika Anda menggunakan Brembo GP dan GP4 PR yang levelnya sama-sama X-Series Racing. Saya susah jelasin, tapi braking delivery-nya itu sangat amat berbeda. Jadi memang kadang satu sama lain, line up-nya memang kalau emang udah dibikin di matching di X-Series alias di Racing Series, kalau udah dipakai sama-sama memang benar-benar match sih. Emang feel-nya jauh lebih enak. Disc brake masih menggunakan standar. Tunggu dulu, bukannya kita nggak mau ganti. Ini sangat penting justru.
Bagi saya yang setelah pengalaman bawa motor Yamaha R6, R1, disc brake Yamaha, kalau untuk pakai track use, ya certain point bener-bener spoiled. Jadi brake disc itu metalnya kalau udah terlalu panas, dia akan jadi bagel, kepanasan, licin, terus dan overheat. Jadi disc brake ini akan kita ganti dengan Brembo Super Sport. Size-nya tetap 320 mili, full floating. Tapi yang berbeda adalah bahan metalnya. Itu yang akan sangat membedakan ketika motor ini akan dipaksa untuk keep doing late braking dan mencapai best lap time secara konsisten dari lap ke lap. Hal-hal detail inilah yang sebenarnya akan membuat seseorang untuk mencapai their best lap time. Oke, untuk kaitan sama brake system, kalau depan juga diganti, belakang juga dari keinginan owner, ini menggunakan kaliper P234 CNC. Jadi ini kaliper 2 pot 34 mili, bodinya aluminium billet CNC, dan posisinya di underslang. Ini menggunakan bracket khusus yang kita dapat dari USA. Jadi udah dipasang juga, plug and play. Jadi selang rem, kaliper, both side di-upgrade. Walaupun memang dalam hal aplikasinya, kalau saya sih jarang penggunaan rem di belakang di track. Tapi motor ini punya brake management yang unik. Jadi dia ada beberapa menu, tergantung dari ridernya. Ini bisa digunakan, dia akan melakukan distribusi. Saya belum tahu detailnya sampai seperti apa, karena ya mungkin rahasia dapurnya mereka. Tapi dari yang saya test ride kemarin, feel remnya itu berbeda. Ketika Anda lagi jalan, Anda rem cuma belakang doang. Dia nanti nahan beban, kalau belakang depan doang, kalau keduanya. Speed juga berpengaruh terhadap hasil feel rem yang mereka berikan. Yang lainnya adalah, di sini kan di R1M itu sudah ada IMU-nya, jadi G-sensor. Ternyata data itu juga sangat berpengaruh dalam hal-hal yang tadi itu. Jadi, bagaimana mereka bisa melakukan pemrograman sampai sebegitunya? Karena pengalaman mereka di balap tim Yamaha yang sudah transfer ke WSBK dan juga ke senjata WSBK-nya itu di sini gitu. Jadi improvement yang kalian lihat di tim WSBK Yamaha, boleh saya bilang bahwa improvement yang sama mereka aplikasikan di motor yang dijual ke market. Oke, jadi selangnya juga HEL, tabung rem menggunakan Lightech, depan belakang berwarna hitam. Oke, radiator akan menggunakan standar, oil cooler juga menggunakan standar, namun selang radiatornya sudah diganti menggunakan Sampo Sport, hose warna biru. Kalau memang nanti dirasa engine-nya heat-nya terlalu tinggi, baru kita akan melakukan penggantian dengan Big Radiator dari Taleo Racing Spain. Taleo Racing Spain itu adalah suppliernya radiator racing yang ada di MotoGP dan WSBK. Pengguna motor balap R6 di Sentul itu sebenarnya udah rata-rata juga pakai Taleo. Nah, ini kita tinggal lihat nanti apakah dibutuhkan atau tidak. Jadi ya kita tetap masih ada sesuaiin kebutuhan. Walaupun motor ini akan digunakan balap, tapi tentu bagi kita proteksi tetap juga diperlukan. Untuk apa? Ya untuk melindungi komponen-komponen penting di motor ini yang sangat krusial dalam hal menjalankan balap ataupun untuk supaya tidak damage-nya parah sehingga diperbaikinya dengan mudah. Footstep Lightech ini sudah terkenal banget di ajang balap. Slide, konstruksinya bahannya begitu kokoh sehingga biasanya yang nggak akan bengkok. Biasanya yang kemakan hanyalah footpack-nya aja. Jadi kita tinggal ganti replacement dengan spare part yang kita miliki sebagai Lightech Indonesia. Terus protektor, frame slider tetap digunakan untuk melindungi apa? Nih kalau motor 1000 cc superbike seperti ini, coba Anda bayangkan 1000 cc tapi seslim ini, bagaimana itu bisa terjadi? Karena rangkanya itu benar-benar di sini nih. Sebenarnya rangkanya itu udah di dalam hampir posisi terluar daripada motor, sehingga kalau sampai ya slide atau crash, itu yang kena adalah rangka. Sehingga ya itu, kita pasangin frame slider. Tujuannya apa? Absorb the energy, jangan sampai yang kerusak rangka lah. Jadi ada bantalan. Fog protector juga digunakan, tujuannya satu, as roda. Ini penting sekali, melindungi oil-nya, melindungi kaliper, dan juga komponen di situ. Ya bayangin kalau fognya udah lecet, rusak, harus ganti whole unit, itu enggak. Mendingan udah bener deh pakai fog protector. Lalu apa lagi? Engine guard menggunakan GB Racing dari UK. Ini ya saya udah nggak usah jelasin lagi. The best engine protector you can get in the world. Satu-satunya engine guard yang mendapatkan FIM approve
Tiruannya sangat amat banyak. Tiruan dalam arti tampilannya sama. Apakah fungsinya sama? Impossible. Dan waktu itu ada beberapa pertanyaan dari beberapa customer. Bro, gimana kalau gue pakai engine guard yang berbahan aluminium CNC? Ada pro, ada con-nya ya. Jadi kalian bisa browsing. Saya nggak akan bahas di sini karena itu terlalu vital. Jadi kalau misalnya kalian yang mau tanyakan, lebih baik saya akan menjelaskan secara personal. Jadi kalian bisa tanyakan. Tapi bagi saya tetap akan prefer GB Racing ini dalam hal proteksi, absorbing the energy, and minimize damage. Itu yang paling penting. Kalian bisa lihat di Instagram kita postingannya, nanti linknya dikasih. Teman kita juga, Bro Erik Saputra, mengalami accident. GB Racing, Framesider, dan Light Tech itu saving the bike and helps a lot. Bayangin abis jatuh, beberapa part rusak, langsung replacement, langsung bisa jalan lagi, dipakai dalam waktu 2 jam. Bayangin kalau mesin lu bolong, baut lu patah di dalam, dan lain-lain. Itu yang tidak kita inginkan. Makanya yang penilaian kita kenapa GB Racing itu yang terbaik, sampai hal-hal detail seperti itu. Knalpot belum diganti, ya karena kita nunggu. Velg belum diganti karena kita nunggu. Semuanya hampir sesuai. Menanyakan, kalau review motor selalu review dong knalpotnya. Dan kali ini dengan senang hati, saya akan mereview knalpot motor ini. Jadi motor ini Yamaha R1M 2020 dengan knalpot super standar. Tapi saya sangat pede bahwa kalian akan suka suaranya. Kenapa? Karena engine karakternya. Dengan mesin crossplane 270 derajat ini, suaranya very delicious. Oke, motor ini sudah hangat, akan saya nyalakan kembali dan saya akan show ke kalian. Listen, the sound of Yamaha R1M. Yap, suaranya nggak keras, tapi kalian bisa denger karakter engine-nya. Sama saya baru tadi twist the throttle, baru sadari lagi, ada sesuatu yang saya harus bahas. Di motor ini kan memang udah TBW ya, dan kali ini udah full to BW. Saya merasakan bahwa ada perbedaan signifikan antara mapping throttle yang diberikan di motor ini sama compare sama yang R1 lama. Bukan karena sistem yang berubah, tapi karena program ECU. So, itu juga memberikan sensasi dan perubahan gaya berkendara yang jauh lebih, menurut saya, lebih fun. Oke? Nah, knalpot sudah, cek. Kalian sudah dengar suaranya. Ini knalpot standar, suaranya sudah sesedap itu. Apalagi nanti ganti knalpot Aero. Top. Oke, motor ini akan saya balik. Ada 2 hal yang akan saya unjukkan ke kalian. Saya balik dulu. Nah, gue udah balik motor ini. Jadi bener kan apa gue mau bilang? Dari sisi manapun motor ini cantik. Dari sisi manapun motor ini seksi. Dan berkarakter kuat. Oke, di sisi sini yang akan gue show ke kalian adalah rantai. Rantai motor ini udah kita ganti menggunakan EKA chain. Jadi standarnya sebenarnya rantai masih baru. Tapi kenapa kita ganti? Ya karena peruntukannya untuk race, kita membutuhkan rolling yang baik. Kita akan membuang rolling resistance yang ada, salah satunya dari rantai standar. Jadi rantai ini adalah rantai EKA chain, tipenya adalah SRX QX ring, di mana rantai ini adalah speknya memang untuk penggunaan track atau racing use. Jadi bobotnya ringan, tapi pinnya cukup kuat untuk menahan 250 HP. Sealnya pakai QX, warnanya gold untuk menarik ya, keren ya. Gak gampang karat lagi. Dan ini loh, smoothness-nya nih. Kalian mesti lihat saat waktu itu diputar pakai rantai standar. Itu berat. Oke, apalagi yang saya mau unjukkan? Nah ini nih. Yang penting ya.
RNG frame plug gitu. Jadi tujuannya memang Bro M nggak suka lobang-lobang di rangka yang ada di motor Jepang ini. Itu memang sih itu yang akan menjadi perbedaan antara motor Jepang sama motor Europe rata-rata, karena ya motor Jepang punya sedikit beberapa detail jerawat seperti ini ya. Akhirnya ditutup pakai RNG rapi. So kalian udah lihat sisi sini juga rapi. Di stang nanti dipakein lever guard Lightech Racing, cuma barangnya jadi yang kita mau swap Lightech Racing lever guard yang ada di R25 dia itu berbahan karbon akan pindah ke sini, dan yang di R25 itu pakainya yang aluminium. Jadi memang kita belum pasangin karena masih di sana barangnya, tapi nanti mau dipakai lever guard karena itu juga menjadi salah satu faktor penting terutama di bagian rem. Oke, ada satu hal lagi. Jadi sebenarnya motor ini sudah dibekali quick shifter standar dari ATPM. Ini sensornya. Gerakannya sudah membaca push and pull. Bisa dilihat di YRC settingnya, itu ada up and down, on, setelannya 1, 2, ada off-nya juga. Tapi saya belum make sure apakah down-nya itu blipper atau hanya helping supaya clutch-nya nggak miss. Ini masih jadi pertimbangan dari Bro M, tapi sebenarnya untuk saya pribadi, saya cukup puas dengan quick shifter bawaan standarnya R1. Superbike yang dari keluaran tahun-tahun terbaru itu rata-rata memang sudah dibekali dengan quick shifter bawaan. Begini, quick shifter itu ada setupnya kan. Kalau mereka jual motor ini dan dipakai untuk di jalan raya, tentu mereka harus menyesuaikan setup QS untuk orang-orang pada umumnya gunakan di jalan raya. Gitu kan. Jadi kalau quick shifter yang kalian terima itu settingannya cuma on and off, otomatis saya yakin dari pabrik itu disiapkan untuk jalan raya penggunaan. Sedangkan saat Anda menggunakan quick shifter tersebut di track, biasanya itu akan menjadi berbeda. Apalagi setelah menggunakan full step racing. Tapi tidak demikian dengan R1. Saya tidak pernah mengalami kesulitan apapun dengan quick shifter bawaan R1 untuk upshift-nya, quick shifter. Quick shifter itu adalah quick shift untuk upshift. Jadi jangan pernah ngomong quick shift untuk down gear atau downshift. It's totally wrong. Oke? Quick shifter di sini bisa disetting. Jadi ada 2 setup quick shifter ya. Itu yang akan membedakan nanti untuk area yang kalau kalian pakai di track sama yang satu lagi untuk memang street use. Nah, saya tetap berkeinginan untuk mengupgrade quick shifter di motor ini menggunakan Translogic IS4 karena selain Translogic IS4 itu jauh lebih konsisten sensor feel dan cutting time ya, tapi juga karena saya mau mengandalkan blip assist yang diberikan oleh Translogic. Jadi saya dulu sempat merasakan motor saya menggunakan quick shifter Translogic dan juga blip assist dari Translogic. Awalnya saya sangat kesulitan untuk menggunakan blip assist. Menggunakan quick shifter itu begitu mudah. Pokoknya Anda gaspol, ganti-ganti gigi aja. Anda accelerate, settingannya pas, tinggal ganti naik gigi, pasti pas. Tapi blip assist itu hal yang sangat berbeda. Kenapa? Blip assist itu banyak digunakan sebenarnya nggak di jalan raya. Digunakannya lebih di track use. Saat Anda mau late braking dan Anda harus secepat mungkin turun gigi, di mana Anda harus lagi braking, terus juga lagi control the bike, lagi fokus untuk ngambil jalan. Oke, kalau kalian lagi track day sendirian. Beda kalau lagi balapan, di mana Anda harus memperhitungkan jarak antar pembalap, respon dari yang depan Anda kalau misalnya dia brakingnya lebih cepat dan lain-lain. Jadi 8 atau 10 lap itu di track kalau lagi balap itu terasa sangat cukup lama dan cukup singkat dan cukup lama. Singkat dalam arti kalau Anda melakukan kesalahan itu covernya susah, dan cukup lama. Kenapa? Karena Anda harus berupaya untuk keep konsisten. Kalau bisa late braking se-best-bestnya gitu. Maksudnya Anda bisa melakukan lap time yang terbaik gitu. Blip assist itu sangat membantu. Kenapa? Faktor keletihan dan ketepatan. Jadi blip assist itu sangat membantu ketika Anda akhirnya sudah match baik settingan blipnya dan juga karakter Anda bawa. Anda mau taruh blipnya di RPM berapa dan blippingnya berapa milisecond dan berapa RPM. Itu sangat detail, jauh lebih detail dari quick shifter. Tapi kalau udah match, bawa motor jauh lebih enak lagi. Kontrolnya udah, kita cuma fokus untuk kontrol dan ambil line.
pokoknya turun gigi turun aja dah gitu. Jadi itu salah satu menurut saya senjata yang sangat baik untuk mencapai performance lap time yang lebih tajam lagi. Jadi itu salah satu upgrade yang saya ingin sematkan di sini. Untuk steering damper akan tetap menggunakan standar. Ini sudah electric adjustable dan saya masih merasa cukup, tapi nanti kalau misalnya Bro M merasa kurang, baru kita akan ganti dengan steering damper dari Öhlins, di mana tapi berubah menjadi manual. Elektroniknya dipasangin resistor alias mati. Beginilah persiapan R1M milik Bro M hingga saat ini. Semuanya sudah selesai. Besok pagi kamu akan diantar, nak. Kamu seksi sekali. Kita akan tunggu part-part itu begitu datang, kita akan instalasi. Kalian bisa lihat update-nya di Instagram kami di @13motorshop.com. Promosi, kalian mau lihat barang-barang bekas, used part, kita ada IG khusus di 13 used part. Lalu kita juga ada website, kalau kalian ingin melihat-lihat part yang kalian butuhkan langsung. Misalnya kalian punya motor apa, pengen lihat-lihat part apa aja yang kita miliki untuk motor tersebut, kalian bisa lihat di website www.13motorshop.com. So, begitu aja. Thank you for watching. Sukses selalu, banyak rezeki, sehat selalu, dijauhkan dari COVID. Semoga vaksinnya cepat ditemukan sehingga kita manusia bisa hidup normal kembali. Karena jujur saja, menurut saya hidup kita ini sudah sangat amat terkekang ya. Jadi nggak kayak manusiawi lagi. So, semoga vaksinnya cepat ditemukan dan semuanya kembali menjadi normal seperti sedia kala. Oke? So, thank you for watching. Bye-bye. See you again on the next episode.